Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 4 ingin memaparkan buku saku tentang pemerataan pendidikan. Kelompok 4 itu beranggotakan Cutkanza Zahra, Husnul Hatimah, Faik Fadlul Aziz, Muhammad Anasrullah Akbar, dan Sylvester Sorry Mangaraja. Next. Untuk pendahuluan buku saku ini, pemerataan pendidikan merupakan salah satu pilar fundamental dalam upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan keadilan. Sebagai amanat konstitusi, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang geografis, sosial, maupun ekonomi. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan yang merata tidak hanya dipahami sebagai akses terhadap sekolah, tetapi juga sebagai jaminan atas kualitas pembelajaran, ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten, serta sarana yang memadai bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Next. Akan tetapi, keberhasilan pemerataan pendidikan tidak cukup diukur dari seberapa banyak kebijakan yang diluncurkan atau seberapa besar anggaran yang dialokasikan. Keberhasilan juga perlu dilihat dari bagaimana kebijakan diimplementasikan di lapangan, bagaimana sumber daya didistribusikan secara adil, bagaimana kualitas guru ditingkatkan, serta bagaimana partisipasi dan masukan masyarakat direspon dalam perumusan kebijakan yang kontekstual. Dengan demikian, manajemen kolaborasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selanjutnya ada pembahasan latar belakang isu dari buku saku ini, yaitu pemerataan pendidikan merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional yang bertujuan memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, maupun letak geografis. Namun hingga saat ini pemerataan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, masih dilihat dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, distribusi guru yang masih belum rata, serta rendahnya akses terhadap teknologi informasi. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberlangsungan pendidikan peserta didik. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program seperti Program Indonesia Pintar, bantuan operasional sekolah, pembangunan infrastruktur pendidikan, serta digitalisasi sekolah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan. Meskipun demikian, pelaksanaan program tersebut masih next. Program tersebut masih memerlukan evaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan bukan hanya persoalan administratif, melainkan persoalan struktural yang memerlukan kebijakan keberlanjutan dan dukungan semua pihak. Dalam mata kuliah wawasan pendidikan, isu ini penting untuk dipahami karena mahasiswa diajak melihat pendidikan secara luas sebagai sistem sosial yang berkaitan dengan nilai, kebijakan, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pemerataan pendidikan menjadi bagian dari pembahasan tentang keadilan sosial, demokratisasi pendidikan, dan upaya menciptakan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh warga negara. Pentingnya pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan sangat penting karena pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara. Tanpa pemerataan, tujuan pendidikan nasional sulit tercapai secara optimal. Pemerataan juga berpengaruh terhadap mobilitas sosial, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Semakin merata akses pendidikan, semakin besar pula peluang masyarakat untuk berkembang dan berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, pemerataan pendidikan mendukung terwujudnya keadilan sosial. Pendidikan yang adil akan membuka kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa untuk tumbuh dan belajar sesuai potensinya. Oleh sebab itu, pemerataan pendidikan harus dipahami bukan hanya sebagai program pemerintah, tetapi
Next. Tapi sebagai bagian dari komitmen moral dan sosial seluruh elemen masyarakat. Upaya mewujudkan pemerataan pendidikan itu antara lain pemerataan distribusi guru, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di daerah tertinggal, pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta penguatan pendidikan nonformal dan informal. Di samping itu, kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks wawasan pendidikan, mahasiswa juga perlu memahami bahwa pemerataan pendidikan menuntut kerjasama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan yang merata hanya dapat terwujud jika semua pihak memiliki kesadaran bahwa pendidikan adalah hak bersama dan investasi jangka panjang bagi bangsa. Analisis pemerataan pendidikan berdasarkan teori, kebijakan, dan data terkini. Pemerataan pendidikan merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Pemerataan tidak hanya berarti setiap anak memiliki kesempatan untuk bersekolah, tetapi juga memperoleh kualitas pendidikan yang sama tanpa memandang tempat tinggal, kondisi ekonomi, maupun next latar belakang sosialnya. Dengan kata lain, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31. Jika dilihat dari sisi teori, pemerataan pendidikan berkaitan dengan konsep equality of opportunity atau kesetaraan kesempatan. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu harus memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan sehingga mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Namun, dalam praktik pemerataan bukan berarti semua daerah mendapatkan perlakuan yang sama, melainkan diberikan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Daerah yang masih tertinggal tentu membutuhkan perhatian dan dukungan yang lebih besar dibanding daerah yang sudah berkembang. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pemerataan pendidikan. Salah satunya adalah program Indonesia Pintar atau PIP yang memberikan bantuan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat tetap bersekolah. Selain itu, terdapat program pembangunan dan rehabilitas sekolah, eh, digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan profesi guru atau PPG, serta penyaluran dana dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya mengurangi kesenjangan akses maupun kualitas pendidikan di berbagai daerah. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa kendala sehingga hasilnya belum merata. Next. Berdasarkan berbagai hasil penelitian, ketimpangan pendidikan masih terlihat cukup jelas antara wilayah perkotaan dan perdesaan maupun daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Sekolah di daerah perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap, seperti laboratorium, perpustakaan, akses internet, serta jumlah guru yang memadai. Sebaliknya, banyak sekolah di daerah terpencil masih mengalami keterbatasan sarana prasarana, kekurangan tenaga pendidik, hingga sulitnya akses transportasi menuju sekolah. Akibatnya, kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa menjadi berbeda. Selain sarana dan prasarana, perkembangan teknologi juga menjadi faktor yang mempengaruhi pemerataan pendidikan. Setelah setelah pandemi COVID-19, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran meningkat cukup pesat. Namun, tidak semua daerah memiliki akses internet yang stabil maupun perangkat pembelajaran yang memadai. Hal ini menyebabkan munculnya kesenjangan digital atau digital divide, terutama bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil.
Padahal saat ini kemampuan memanfaatkan teknologi sudah menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Dari sisi data, kondisi pendidikan Indonesia memang menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Angka partisipasi sekolah terus mengalami peningkatan dan pemerintah tetap mengalokasikan minimal 20% APBN untuk sektor pendidikan. Akan tetapi, peningkatan anggaran belum sepenuhnya mampu menghilangkan kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah. Beberapa provinsi di wilayah timur Indonesia masih memiliki indikator pendidikan yang lebih rendah dibandingkan provinsi di Pulau Jawa maupun kota-kota besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran, tapi juga efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Melihat kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan, tetapi masih membutuhkan perhatian yang lebih serius. Pemerintah, sekolah, masyarakat, dan dunia usaha perlu bekerja sama agar setiap anak Indonesia memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa dibatasi oleh kondisi geografis maupun ekonomi. Oke, selanjutnya dengan Selanjutnya, tantangan dan peluang. Beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia antara lain kesenjangan infrastruktur pendidikan. Masih banyak sekolah, terutama di daerah 3T, yang memiliki kondisi bangunan kurang layak, kemudian keterbatasan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, hingga akses internet. Kemudian ada distribusi guru yang belum merata. Sebagian besar guru lebih memilih mengajar di wilayah perkotaan, sehingga sekolah di daerah terpencil sering mengalami kekurangan tenaga pendidik. Kemudian perbedaan. Tidak semua keluarga mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak, meskipun pemerintah telah memberikan berbagai bantuan pendidikan. Kemudian ada kesenjangan teknologi, akses internet, dan perangkat digital yang belum merata menyebabkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi juga berbeda antara wilayah. Di balik berbagai tantangan tersebut, dapat peluang yang cukup besar untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, di antaranya perkembangan teknologi digital dapat memperluas akses belajar melalui pembelajaran daring maupun platform pendidikan. Meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan. Kemudian kolaborasi antar pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Dan juga pemanfaatan data pendidikan secara lebih optimal sehingga kebijakan dapat disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang baik, terima kasih semuanya. Yang terakhir itu ada solusi dan juga rekomendasi. Eh, Oke, selanjutnya itu ada solusi dan rekomendasi. Nah, kalau menurut kelompok kami ini, supaya pemerataan pendidikannya di Indonesia bisa berjalan lebih lancar, ada beberapa hal yang perlu dilakuin. Yang pertama itu, pemerintah perlu mempercepat pembangunan sekolah dan juga fasilitas pendidikan, terutama di daerah 3T atau daerah yang masih tertinggal. Yang kedua, ada pemerataan guru yang juga begitu penting. Karena guru yang mengajar di daerah terpencil sebaiknya diberikan insentif dan juga kesempatan untuk mengembangkan karir agar lebih banyak yang bersedia mengajar di sana. Yang ketiga, digitalisasi pendidikan harus didukung dengan jaringan internet yang merata dan perangkat belajar yang memadai, supaya semua siswa bisa mengakses pembelajaran secara adil. Selain itu juga, anggaran pendidikan juga perlu digunakan secara tepat, sesuai sasaran, sesuai kebutuhan juga dari daerahnya masing-masing. Dan yang terakhir, kerjasama antar pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dan juga masyarakat, serta pihak swasta perlu diperkuat agar pemerataan pendidikannya bisa berjalan secara berkelanjutan. Kan boleh selanjutnya. Terakhir itu ada penutup. Sebagai penutup, dapat disimpulkan juga bahwa pemerataan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama melalui berbagai upaya yang telah dibahas. Yang diharapkan setiap peserta didiknya itu di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Walaupun mungkin masih banyak juga dari berbagai tantangannya dengan kerjasama sama dengan semua pihaknya, kesenjangan pendidikan di Indonesia bisa dapat terus dikurangi.
Nah, semoga juga pembahasan yang sekarang kita bahas kali ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pendidikan, pentingnya pemerataan pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Apabila ada salah